Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Air Channel di mana pemirsa berada? Kita bertemu lagi dalam Human Capital Forum. Kita akan mengundang tamu spesial kita yaitu Bapak Irianto Santoso selaku CEO Dharma Group yang telah mendapatkan penghargaan sebagai terbaik CEO untuk berkomitmen terhadap human capital. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Nana, apa kabar? Salam sehat. Baik Bapak, karena sekarang dalam tema human capital, kita akan banyak berbincang-bincang tentang human capital di Dharma Group yang baru saja mendapatkan penghargaan Indonesia Human Capital Award yang ke-7 tahun 2021. Nah ini Pak, sekarang kan di masa era digital. Ya. Setelah menghadapi pandemi hampir 2 tahun, semuanya serba digital. Dharma Group dalam 2 tahun ini Pak, berinovasi seperti apa sehingga mungkin tentunya banyak perubahan-perubahan yang dilakukan dalam 2 tahun secara tiba-tiba. Bisa Bapak berikan kiat-kiatnya sehingga bisa mendapatkan penghargaan di bidang. Ya, terima kasih Bu Nana. Jadi memang mau tidak mau sekarang adalah eranya digitalization. Kita di pabrik adalah eranya untuk memasuki industri 4.0. Jadi memang kita mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus masuk ke era industri 4.0. Bagi kita, people atau human capital itu adalah hal yang paling penting buat kita. Karena secanggih mesin apapun, tetap aja yang mengoperasikan atau yang menyiapkan tetap adalah orangnya. Jadi sebetulnya bagaimana kita menyiapkan orang-orang kita secara mental pun, secara kompetensi pun mampu untuk memasuki atau menghadapi era di mana industri 4.0 itu mulai. Jadi kalau kita lihat misalnya dari segi human capital sendiri, sebetulnya kita sudah mempersiapkan dari tahun 2013-2014 basic dari foundationnya dulu. 2015-2017 kita juga mulai memasuki itu, dan dengan adanya pandemik seperti ini mau tidak mau akhirnya kita mengakselerate kemampuan kita dan juga mengubah sistem-sistem kita menjadi sistem yang digitalisasi. Contohnya adalah bahwa di dalam pandemik mungkin dari mulai bulan Mei waktu itu sebelum Lebaran, karena ada anjuran atau larangan pemerintah untuk mudik, kita berpikir bagaimana kita bisa menjaga bahwa karyawan kita itu akan mentaati aturan tersebut. Bukan soal untuk taat, bukan soal saja taat terhadap peraturan pemerintah atau larangan pemerintah, tapi sebetulnya kan larangan atau aturan itu dibuat untuk kebaikan kita sebagai bangsa, supaya pandemik ini tidak menyebar atau menular karena kedatangan kita dari sini ke daerah atau nanti balik lagi dari daerahnya bawa ini. Jadi kita berpikir gitu. Nah, kita akhirnya dari mulai sebelum Lebaran gitu, kita sudah menciptakan, membuat sistemnya. Pertama adalah kita bikin deklarasi kesehatan. Jadi kita udah dari pertama, kalau kita bilang pandemik mulainya bulan Maret, itu April, awal Mei itu kita sudah nyiapin bagaimana supaya kita tahu. Jadi kita membuat deklarasi kesehatan di mana setiap hari, termasuk saya, itu harus mengisi deklarasi kesehatan by web, melalui handphone kita, menjawab banyak pertanyaan di sana. Ada di apakah saya punya gejala, baru ngunjungin rumah sakit, baru kedatangan tamu dari luar kota, atau baru mengunjungi orang yang kena COVID, atau menghadiri pemakaman, pernikahan, dan sebagainya. Itu semua harus diisi dan akan dimonitor oleh Komite COVID. Nah, kebetulan di Komite COVID ini di Dharma Group itu diketuai oleh saya sendiri. Karena saya berpikir sebagai nakoda, saya mesti tahu semua kondisi ini dan supaya menunjukkan kepada karyawan juga, ini serius loh. Sehingga saya sendiri yang memimpin komite ini, yang memimpin komite COVID-19 ini. Nah, itu kita membuat deklarasi kesehatan.
Dan pada saat kita mengisi deklarasi kesehatan, itu dihubungkan juga dengan share log-nya. Jadi sebetulnya kita tahu orang ini ngisinya dari mana. Di Bekasi, di Jakarta, atau di Jawa. Bahkan kita ada advisor orang Jepang misalnya. Kita juga tahu karena memang dia udah bukan minta izin, memang saya balikin dulu karena usianya yang udah lanjut. Jadi saya bilang udah balik ke Jepang aja daripada kena di sini gitulah. Jadi waktu dia ngisi pun deklarasi kesehatan di Jepang, itu kita tahu oh iya dia ada di sana. Jadi bukan pulang katanya dia ngumpet gitu. Enggak. Kita tahu di sana. Nah, itu adalah contoh betapa kita sudah menerapkan itu mengenai digital. Dan kita memonitor setiap perusahaan. Jadi kita punya data hari ini pun yang kena COVID berapa, yang sudah self isolation berapa hari, kita benar-benar bisa memonitor dengan melalui handphone saja, yang gitu. Jadi ini contohnya. Kemudian ya dengan adanya pandemik ini kita udah melakukan juga e-learning, semua training, semua apa juga kita lakukan sudah melalui Zoom dan sebagainya. Juga e-learning setiap orang yang mempunyai kewajiban untuk belajar hal-hal tertentu, mereka diwajibkan juga untuk melalui e-learning. Itu yang kita siapkan. Juga termasuk individual development program. Setiap orang di kita itu mempunyai develop programnya. Si A itu mau di developnya seperti apa. Itu kita semuanya juga sudah melalui sistem digital. Dan termasuk individual performance. Jadi untuk performance setiap orang pun itu sudah kita nilainya, sudah kita melalui sistem digitalisasi. Itulah yang kita siapkan. Ini dari segi di office, di human capitalnya. Tapi juga di pabrik sama. Jadi di pabrik pun kita sudah mulai, memang belum 100% karena kita memang perlahan-lahan, biasanya kita tuh meniru seperti McDonald. McDonald kalau mau bikin, itu dia bikin satu dulu, gerai, setelah semuanya beres, bagus, perfect, baru dia copy paste. Dia nggak bikin 10 dulu sekaligus tapi berantakan semua. Dia bikin satu, lancar, operasional udah bagus, orangnya juga copy paste. Nah kita di pabrik juga begitu. Sistem Industri 4.0 ini kita selalu bikin satu jalur, setelah kita copy paste sambil ada perbaikan tentunya, improvement yang lebih baik lagi. Nah itulah yang kita lakukan program digitalisasi di tempat kita. Luar biasa. Yang tidak disangka ya Pak, ini kan semua lompatan-lompatannya dalam kecepatan yang sangat cepat ya, 2 tahun, dan terobosannya luar biasa, termasuk inovasinya untuk Indonesia, ventilator, dan sampai sekarang juga masih dipergunakan ya Pak. Dan tentunya kan kalau kita melihat seperti ini, udah merupakan inovasi ya Pak. Nah, kalau Bapak melihat ini peluangnya ke depan nih bagaimana dengan inovasi? Menurut saya makin banyak. Kita selain mempunyai kompetensi dari segi di engineering kita, itu juga kita banyak membuat program automation and digitalization sendiri. Itu engineering. Tapi kita juga malah membuatkan banyak program digitalization dan control dan automation di customer kita malah. Jadi kita banyak melakukan itu dan membuat itu. Jadi kedepannya saya selalu berbilang bahwa kita harus menguasai teknologi ini. Kita nggak bisa selalu apa-apa bergantung dari luar. Jadi harus kita kembangkan sendiri. Memang nggak gampang. Kalau gampang ya semua orang bisa bikin. Tapi menurut saya justru ini adalah kesempatan kita. Bagaimana kita selalu kalau boleh selalu bisa menjadi yang terdepan di dalam pengembangan teknologi. Kalau beli itu setiap perusahaan pasti bisa, asal punya dana, punya financial yang bagus ya tinggal beli saja. Tapi kadang-kadang kita berpikirnya masa sih kita di Indonesia nggak bisa bikin sendiri. Nah,
Kalau nggak dikasih kesempatan, ya nggak akan pintar-pintar. Jadi kita selalu memang engineer kita tuh selalu kita minta bagaimana mereka mendevelop digitalization by themselves. Mendevelop digitalisasi by themselves. Jadi kita sendirilah yang menciptakan. Kita the leader, kita yang menciptakan. Tentunya kalau ada yang menciptakan pasti ada follower ya Pak. Iya. Jadi ya memang nggak semuanya akan dibuat sendiri karena jadi mahal gitu. Tapi banyak yang akhirnya kita membuat sendiri. Jadi contohnya special purpose machine yang kita butuhkan di produksi itu 100% kita yang desain dan kita yang manufacture. Nah, ini dia pemirsa. Rahasianya adalah menciptakan inovasi, memproduksi sendiri, dan tentunya bermanfaat untuk di Nusantara ini. Dan akan mengurangi cost dan mempercepat lead time. Mengurangi cost dan mempercepat lead time-nya tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke tips-tips. Bagaimana tips Bapak ini mengenai corporate culture activity oleh Insan Dharma Group? Oke, terima kasih Bu Nana. Jadi kalau mengenai culture, mengenai value, itu memang harus ada di setiap perusahaan. Karena itu yang menjadi guiding value kita dalam kita berinteraksi, menjalankan bisnis, dan mendevelop orang-orang kita. Jadi kita harus seperti itu. Nah, yang paling diutamakan bagi kita adalah bagaimana membangun karakter yang ada di tempat kita. Kenapa? Karena buat kita, karakter adalah hal yang paling utama. Di mana karakter itu harus menjadi fondasi bagi dia. Percuma kita punya orang pintar, orang yang pandai, tapi karakternya tidak baik. Gitu. Lebih baik kita punya orang yang karakternya bagus, kurang pintar dikit, suruh belajar, tinggal belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membangkitkan bagaimana mereka mempunyai passion dalam mereka menghasilkan sesuatu. Di DNA kita itu ada excellent. Excellent menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan. Itu tidak mungkin tercapai kalau kitanya atau insan dharma tidak mempunyai passion dalam mencapai tujuan tersebut. Mengerjakan pekerjaan asal, mengerjakan sesuatu ya sejadinya, ya kita nggak akan bisa. Makanya excellent itu harus menjadi culture kita, bagian dari culture kita, supaya mereka mempunyai passion untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga tadi memang harus ada kompetensi. Kenapa? Ya nggak mungkin orang kalau tidak mempunyai kompetensi bisa menghasilkan sesuatu yang excellent kan. Nah ini harus kita siapkan trainingnya, kesempatan mereka untuk mengembangkan. Jadi mereka sendiri harus punya ini dulu. Gitu. Kita sebagai perusahaan hanya menyediakan ruang untuk tumbuh. Kita ingin kita tuh sebagai tanah yang suburnya. Nah, bibit yang baik kalau tanahnya nggak subur ya mati juga gitu loh. Tapi walaupun tanahnya subur, kalau dikasih bibit yang jelek ya juga nggak bisa maksimum. Jadi memang harus ketemu antara bibit yang baik dengan tanah yang subur. Nah, kita menyediakan ruang untuk tumbuh kepada karyawan kita. Karena bibit ini akan tumbuh kalau diberi kesempatan. Kalau tidak pernah diberi kesempatan ya dia tidak akan juga bisa mengembangkan dirinya. Dan kita percaya, kita juga mempunyai keyakinan bahwa Dharma Group ini dari tahun ke tahun itu akan terus makin besar, makin bertumbuh sehingga menjadi tempat yang baiklah buat baik untuk calon karyawan maupun untuk karyawan sendiri karena dia akan melihat bahwa tempat kita bekerja adalah tempat yang tanah yang subur dan juga memberikan tadi ruang untuk tumbuh yang penting. Wah, memang benar Pak. Tanah yang subur dan ruang untuk tumbuh. Untuk tumbuh, ruang yang tumbuh. Dan memang tadi karakter. Ya, mau tidak mau lah itu. Kemudian passion dan terakhir baru kompetensi. Nah, itu tadi pemirsa tips-tipsnya. Pasti ini sangat bermanfaat
kepada pemirsa Air Channel semuanya. Ternyata memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Irianto, dan kita pahami bahwa karakter itu memang nomor satu ya Pak. Kemudian kalau kompetensi bisa lah nanti belakangan, tapi yang penting adalah karakter dan passion, serta ruang yang tumbuh di tanah yang subur. Memang harus ada dua, nggak bisa tanahnya kering, nggak bisa bibitnya juga jelek ya Pak. Nah ini rupanya kenapa bisa sesukses ini. Sekarang pemirsa udah tahu kan apa yang menjadi rahasia. Nah, kita ikuti selanjutnya rahasia-rahasia berikutnya. Don't miss it. Jadi mengenai bagaimana human capital kita ke depannya, saya menganggap bahwa human capital ke depan itu harus fleksibel, harus agile, mengikuti perkembangan zaman baik secara teknologi maupun dengan manusia-manusianya yang kita hadapi. Seperti kita saat ini mungkin sekitar 70% di Dharma Group karyawan kita itu milenial. Itu hal yang berbeda kita hadapinya dengan karyawan-karyawan di kita pada waktu 10-15 tahun yang lalu. Trade-nya juga berbeda. Mereka sangat dekat dengan dan akrab dengan teknologi. Jadi sekarang kita di human capital kita pun kita selalu mengembangkan adalah proses digitalisasinya lagi. Dalam rekrutmen kita sudah nggak pakai paper. Jadi rekrutmen kita baik dalam waktu aplikasi, kemudian juga waktu assessment, itu semua sudah menggunakan digital. Jadi kemudian juga kita melakukan, apalagi dalam kondisi pandemik sekarang, bahkan interview pun kita lakukan seperti itu. Jadi saya selalu bilang ke depan di semua proses di dalam human capital kita itu harus paperless ke depannya. Supaya apa? Karena mau nggak mau ke depan itu teknologi nggak bisa kita hindarkan. Nggak lucu aja saya bilang kalau kita masih menerima lamaran kerja dari orang pakai surat dan sebagainya. Kebayang nggak setiap hari yang mengirim lamaran begitu banyaknya, numpuk persen satu-satu dan sebagainya. Nah, ke depan human capital tidak boleh menjadi, buat saya tidak boleh people itu menjadi liability. People harus menjadi aset. Kita sebut aset kalau aset ini bisa berkontribusi terhadap kita. Tapi kalau ini akan menjadi beban, maka akan pindah jadi liability. Nah, itu yang selalu harus kita hindari. Buat saya, melakukan pemutusan hubungan atau hal yang seperti itu mahal sekali. Mahal buat kita. Pertama, kita udah buang waktu kok. Dari awal memproses, orangnya diterima, udah kerja, kasih waktu. Buat dia rugi, buat kita juga rugi sebetulnya. Sangat merugikan. Jadi saya bilang sekali orang itu diterima, kita harus yakin dia tidak jadi liability di kita. Harus menjadi aset. Makanya saya bilang human capital buat kita hal yang harus kita kasih fokus yang sangat besar. Banyak yang nggak ngelihat sebetulnya bahwa sebetulnya salah rekrut itu luar biasa akibatnya, mahal buat kita. Jadi ke depan ini bukan lagi supporting buat saya. Human capital adalah hal yang utama di luar yang tadi selain yang financial, yang teknologi dan sebagainya. Human capital adalah hal yang harus kita fokus. Kedepannya begitu, Bu. Nah, ini tidak semua pemimpin atau CEO memberikan komitmen meletakkan human capital paling atas ya Pak. Maksudnya tiang fondasi yang paling kuat. Dan di situ kenapa Dewan Juri memutuskan untuk memberikan penghargaan CEO Commitment to Human Capital, karena rahasia tadi itu. Rahasia di mana seseorang CEO, seorang leaders yang mementingkan bahwa human capital itu adalah nomor satu sebelum kita membentuk dan membangun bisnis. Bisnis bisa karena adanya human capital yang hebat. Dan kita jangan salah pilih orang ya Pak ya. Semua karena itu akan merugikan banyak pihak, baik yang direkrut maupun yang merekrut. Inilah kenapa tips-tips dari Bapak atau rahasia sukses Bapak
kenapa bisa sehebat ini Dharma Group dengan usia Kita 32 tahun. 32 tahun masih tetap eksis, dan kita generasi muda terutama milenial harus banyak belajar. Meskipun kita masih banyak yang kalangan startup ya Pak, tapi perusahaan-perusahaan besar yang mendahului kita itu tidak mudah untuk mencapai posisi seperti itu. Dan kita jangan sampai nanti terlena yang generasi muda, cepat ada bangkit, bisa cepat runtuh kalau tidak membangun. Ada satu lagi nih Bu Nana. Ada ungkapan yang jadi pegangan kita juga selalu. Make people before make product. Nah, itu dia rahasianya, make people Before make product. Artinya memang Orangnya dulu. Baru bisa bikin produk. Nah, ini resep rahasianya para kawula muda, millennials. Segala sesuatu jangan mementingkan produknya dulu. Terus habis itu baru bingung orangnya yang akan meneruskan gitu. Nah, ini selanjutnya Pak, kita akan nyampe ke future-nya nih Pak. Bagaimana sehingga pandangan Bapak ke depan dan kepada pemirsa ER Channel supaya banyak memetik manfaat, mengambil manfaat dari nasihat dan pesan Bapak nih kepada semua pemirsa ER Channel supaya yang baik bisa dicontoh ya Pak ya. Karena tidak mudah menjadi seorang pemimpin di perusahaan sebesar ini dengan karyawan sejumlah Sekarang kira-kira 4.300. 4.300. Kalau dikumpulin itu satu lebih dari lapangan bola atau segelora Bung Karno. Tahun depan jadi 6.000-an targetnya. Karena ada banyak yang kita 6.000 itu karyawannya. Iya. Kalau kita ngomong bicara satu karyawan, tentu di belakangnya juga banyak. Bisa 3-4 kalikan saja sudah hampir 30.000 orang yang beban di belakangnya. Jadi tidak mudah memang untuk mengendalikan, memimpin suatu kalau kapal ini kapalnya besar sekali kan itu Pak ya. Nah, ini mohon Pak disampaikan tips dan kiatnya tentang future human capital ke depannya. Ya, tadi sebetulnya saya nggak berani untuk memberikan nasihat lah. Saya lebih banyak sharing apa yang kita lakukan. Jadi pertama selalu memegang make people before make product. Kemudian bahwa the blue ocean never build the skill sailor. Jadi lautan yang tenang, samudera yang tenang itu nggak pernah mendidik seorang pelaut jadi yang luar biasa. Jadi biasanya kalau ada topan badai, gelombang tinggi, itu membuat seorang pelaut jadi makin lama makin skillnya makin naik kan. Jadi sebetulnya pandemik ini pun kita gunakan hal yang seperti itu. Saya bilang sama teman-teman, jangan lihat pandemik ini sebagai problem atau masalah, tapi jadikanlah ini sebagai kesempatan. Kita meningkatkan kemampuan kita, mengupgrade skill kita dalam bidang apapun juga. Dalam bidang engineering, dalam bidang efisiensi produksi, flow proses, kemudian dalam hal memanage orang, memanage pandemik kesehatan, juga melatih kita care, saya bilang. Kita selalu mesti tahu karyawan yang di bawah kita itu kondisinya bagaimana, keluarganya bagaimana. Karena kalau keluarganya ada yang kena, otomatis karyawan kena. Kalau dia masuk ke sini, kan juga akan menyebabkan teman-temannya kena. Jadi saya bilang pimpinan itu juga harus meningkatkan skill dalam hal care-nya terhadap. Iya. Skill dari care. Iya, nah itu kan perlu dilatih. Nggak bisa mendadak kita dari orang yang nggak punya perhatian, ngedadak jadi perhatian kan susah. Dan itu perlu dididik. Perlu dididik, perlu dilatih untuk care terhadap karyawan dan keluarganya serta seluruh karyawan di sini. Baru kita nganggap itu bahwa pandemik ini sebagai not as a smooth ocean gitu loh, tapi disturbing banget. Ya, betul Pak. Jadi memang semakin ombaknya semakin tinggi, skillnya semakin bisa ditingkatkan. Jadi ke depan human capital juga sama. Ke depan itu
keadaan makin nggak menentu. Nah, Jadi human capital tadi yang saya ungkapkan harus agile, fleksibel benar-benar gitu, lincah. Nah ini terakhir nih Pak, untuk pemirsa ER Channel setelah ini, apa yang Bapak sarankan kepada milenial dan generasi muda, ya penerus di bawah kita, karena kita tentunya semakin tua tahun depan, dan Bapak bisa sampaikan ke pemirsa tips, pesan, dan ya sedikit nasihat lah menghadapi situasi yang sekarang semakin tidak menentu. Ya, kalau saya ke teman-teman milenial, pesannya begini, jadilah bibit yang baik, jadilah personal yang terbaik dalam hal tadi harus mempunyai bibit yang baik itu harus mempunyai karakter, harus mempunyai passion, harus mempunyai kompetensi. Nah, dan ini baru bisa tumbuh, bibit ini, pohon ini baru bisa tumbuh kalau ditanamnya di tanah yang subur. Di mana tanah ini sendiri, tanah yang subur dan tanah yang terus memberikan ruang untuk tumbuh. Tanahnya sendiri terus bertumbuh. Jadi tidak sepetak segini aja, tapi juga bisa makin meluas, melebar. Jadi kalau misalnya suatu saat kaum milenial yang mencari pekerjaan dan sebagainya, carilah perusahaan-perusahaan yang mau bertumbuh. Bukan karena kalau kita bekerja di perusahaan yang stuck, perusahaan yang sudah segitu saja, ya memang juga tidak akan menyediakan ruang pertumbuhan sebetulnya. Kitanya juga akan berhenti, stop di situ, gitu loh. Jadi itu pesan saya. Tapi yang paling utama adalah tadi, kita nggak boleh sacrifice dengan karakter. Kita tidak boleh berkompromi dengan karakter. Karakter adalah fondasi kita dalam kita hidup, baik hidup sehari-hari maupun bekerja di suatu perusahaan. Mungkin itu, Bu Nana. Baik, pemirsa ER Channel, ingat selalu karakter, passion, kompetensi, agile, tanah yang subur, dan bibit yang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.